sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak saudara yang pagi hari ini bersuka cita boleh lambaikan tangan dari rumah saudara? Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur saudara karena ada Roh Kudus yang tercurah bagi kita. Mari kita mau nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan ada gerakan Roh Allah di timur, di barat, utara dan selatan, di dalam hidup kita, di tubuh kita, di jiwa kita. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita saudara. Karena dia mau datang ke hati yang terbuka, ke hati yang menyambut kehadirannya. Apakah hati saudara siap pada pagi hari ini? Mari datang, katakan, Roh Kudus kami rindu urapan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu yang mengubah hidup kami. Mari Tuhan, masuklah ke dalam hati kami. Penuhilah kami Tuhan. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit.
elevating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari katakan, datang Roh Kudus, penuhi kami. Datang Roh Kudus, aku rindu, sebab Engkau kami rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mari mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Sekali katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam. Kami mau nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupmu, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya Yesus. Mari bawa kami mendekat Tuhan, bawa kami lebih lagi merasakan hadirat-Mu.
menikmati Roh Kudus pagi hari ini. Karena sungguh Dia tercurah saudara. Dia ada di rumah-rumah saudara. Mari nikmati pagi hari ini. Nikmati Dia melawat saudara. Hanya urapan-Mu Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami. Hanya Roh-Mu yang sanggup memenuhi, memuaskan kami. Mari jamahlah Tuhan, jamahlah. Mari jamahlah Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu saudara merasakan hadirat Tuhan, mari lebih lagi kita mau bersorak. Satukanlah roh kami ya Tuhan, untuk memuji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Roh tercurah dari surga. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak.
Haleluya, berikan tepuk tangan kembali buat Tuhan kita. Hari ini adalah harinya Tuhan. Roh Kudus tercurah, belenggu dosa dipatahkan, minyak baru dicurahkan. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan saudara, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Marilah selabai Dia. Angin baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggunya dipatahkan, belenggu dosa dipatahkan. Marilah serah bagi Dia. Angin baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, Dia dahsyat saudara. Saat pagi hari ini percayalah saudara, ketika hati kita menyembah, sungguh Dia ada bertahta di atas puji-pujian kita. Dan saat kita meninggikan Dia, Dia bekerja. Saat engkau meminta dengan kesungguhan hati, Dia akan masuk dan Dia akan tinggal menetap di hatimu. Inilah saatnya kita untuk kita menyenangkan Roh Kudus, menyenangkan Tuhan. Dan biarlah hidup kita boleh dipulihkan ketika ada Roh Kudus di dalam hati kita. Biar Dia bertahta. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bertahtalah Tuhan di atas puji-pujian yang kami sudah naikkan Tuhan. Haleluya Yesus.
pujian ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Dia sungguh bekerja, Roh-Mu bekerja. Haleluya, 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 haleluya. Kami sungguh bisa merasakan hadirat-Mu di dalam ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau hadir di antara kami. Terima kasih banyak Bapa. Bagian yang terpenting saat ini adalah duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pada hari yang khusus ini Tuhan, kami bersama-sama merindukan sebuah pengetahuan yang baru. Kami benar-benar menerima rema yang baru dari Tuhan, yang akan memimpin kami kepada satu kuasa yang besar, agar kami bisa melewati masa-masa yang sulit sekarang ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan berkati kami sekarang. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Tuhan, khusus pada waktu kami dengar firman Allah. Urapan Tuhan turun atas kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Saudara yang dicintai Tuhan, kita punya 5 perayaan yang kita laksanakan dalam gereja kita. Yang pertama itu pasti Natal. Yang kedua Jumat Agung. Yang ketiga kita masuk kepada yang namanya Paskah. Yang keempat kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Dan yang kelima hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau belajar hari ini tentang bagaimana Pentakosta itu menjadi bagian yang sangat penting karena dia menyempurnakan keselamatan kita. Kalau kita belajar dari Jumat Agung, kematian Yesus, kebangkitannya, genaplah pekerjaan Tuhan Yesus, dan kemudian dia meminta Allah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Saudara yang dicintai Tuhan, di dalam perjanjian lama turunnya 10 perintah Allah. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-18. Keluaran 20 ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar.
dan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Ya, saudara dikasih Tuhan, saya ingin membawa pikiran saudara sekalian, mengkaitkan antara turunnya 10 perintah Allah dengan Pentakosta yang ada sekarang. Kalau saudara perhatikan, saat diturunkannya Taurat itu saat di perayaan Israel yang disebut dengan perayaan 7 minggu. Perayaan 7 minggu adalah perayaan 50 hari sebenarnya, Pentakosta, ya. Dan saudara bisa memperhatikan bahwa turunnya Taurat itu pada hari Pentakosta. Mari kita lihat apa yang terjadi pada hari itu. Keluaran 32 ayat 28. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Saya rasa ini nggak kebetulan, saudara. Ditulis di sana, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, karena pada waktu itu Musa memisahkan orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan dengan membuat patung lembu emas dengan orang-orang yang masih tetap bersama-sama dengan Musa. Lalu Bani Lewi sebagai imam-imam diminta untuk membinasakan, dan hari itu ada 3.000, kira-kira 3.000 orang yang dibinasakan. Saudara yang dicintai Tuhan, Pentakosta pada masa perjanjian lama itu ada hubungannya dengan turunnya hukum Taurat, 10 perintah Allah. Saudara perhatikan bahwa 10 perintah Allah itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan orang Israel. Dan nanti kalau kita melihat di perjanjian baru, Paulus mengatakan tidak seorang pun yang mampu untuk mengerjakan syariat Taurat itu. Ada pertanyaan dalam diri kita, kenapa Tuhan turunkan sebuah hukum, 10 perintah Allah yang begitu sulit? Sebenarnya Tuhan sedang merancang tentang Jumat Agung dan Paskah dan Pentakosta pada perjanjian baru. Mari saudara, kita akan membuka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 2. Kita akan baca sampai ayat 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua perhatikan, kalau kita mengkomparasi, membandingkan dengan Keluaran pasal 20 ayat 18, ada kesamaan sebenarnya. Kalau di ayat 20 ayat 18 tadi, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Itu hampir sama dengan apa yang dialami pada waktu murid-murid Tuhan Yesus. 120 orang yang ada di loteng Yerusalem menerima pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta yang baru sebenarnya itu ada hubungannya dengan Taurat. Kalau tadi saya katakan tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan syariat Taurat, karena dengan kekuatan diri kita sendiri mana mungkin kita bisa mengerjakan perintah yang begitu sulit. Kita tahu bahwa hakikat kita sebagai manusia itu selalu saja mau berbuat dosa. Ya, ada 10 perintah Allah dalam 2 loh batu. Loh yang pertama itu yang disebut hukum yang vertikal, hukum yang ke atas. Terdiri dari 4 hukum. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu yang hukum yang berhubungan dengan Allah. Ternyata tidak seorang pun yang bisa melakukan hukum ini. Lalu dari 5 sampai yang ke-10. Hormati ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, jangan menginginkan barang orang lain. Itu pun
yang disebut hukum horizontal, hukum antara manusia dengan manusia, itu pun tidak bisa dikerjakan oleh bangsa Israel, oleh kita semua. Oleh sebab itu pada waktu Yesus datang dan dia mengatakan bahwa dia mengganti 10 hukum Taurat itu, satu yang vertikal itu menjadi satu hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu hukum yang satu lagi, yang horizontal, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah sebuah hukum yang sangat luar biasa. Hukum ini yang membuat saya dan saudara sekalian harus percaya bahwa Allah dengan mengirim anaknya yang tunggal ingin supaya kita melaksanakan perintah Allah ini yang menurut kemampuan manusia tidak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus bilang dia ingin supaya dengan kasih dan kuasa yang dari Tuhan kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak semua. Ada pertanyaan. Mana lebih mudah? Mengerjakan 2 hukum ini atau mengerjakan 10 perintah Allah? Saya merasa bahwa melakukan 2 perintah yang didasari oleh kecintaan, oleh kasih, itu jauh lebih luas daripada melakukan 10 perintah Allah. Kalau begitu, tidak mudah ya. Kita mengerjakan 2 perintah Allah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama, sampai kita diminta mengasihi musuh kita. Impossible. Kecenderungan dalam diri kita adalah membalas. Ya, tetapi saya mau ulangi lagi saudara yang dicintai Tuhan. Tuhan Yesus membawa hukum kasih di antara kita. Memang tanpa campur tangan ilahi di dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya melihat contoh-contoh yang dilakukan oleh Yesus, mungkin hanya beberapa orang yang bisa melaksanakannya. Mungkin juga tidak ada yang bisa melaksanakannya. Oleh sebab itulah, maka pada hari Pentakosta menjadi penting buat kita supaya 10 perintah Allah itu bisa kita laksanakan dalam hidup kita. Ya, yaitu mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dengan apa? Dengan kecintaan yang ditaruh Tuhan di dalam hati kita. Tuhan Yesus yang menggenapi Taurat itu, nanti kita lihat di kitab Roma, kita akan bahas dengan cepat, bahwa pada waktu orang tidak bisa mengerjakan Taurat, maka Yesus datang mengajarkan cinta, lalu dia mengirim Roh Kudus. 2 ini yang menjadi kekuatan di dalam diri kita, kasih dan Roh Kudus. Roma 5 ayat 5 mengatakan, di dalam hidup kita ditaruh kasih Kristus, kasih agape, dan bersama dengan itu dia taruh Roh Kudus di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan pasti bahwa hukum-hukum Taurat itu adalah hukum yang benar harus kita jalankan dalam hidup kita. Ya, dan kita tahu bahwa dengan mengasihi Tuhan, ya, kita akan menjalani kehidupan ini di dalam kemenangan. Ya, mari saudara kita akan membaca sekarang Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan saudara, saya menulis di dalam teks ini dalam beberapa terjemahan. Yang pertama, siapa yang ada dalam Kristus? Atau siapa yang menjadi milik Kristus? Atau siapa yang hidup ada dalam Kristus? Atau orang-orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Di dalam bahasa Sunda, manunggal jeung Isa Almasih. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, saya dan saudara sekalian adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tadi saya katakan di dalam hati kita ada kasih dan ada Roh Kudus. Siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang menjadi milik Kristus? Siapa yang hidup dalam Kristus? Ya, itu menjadi poin yang penting dalam hari Pentakosta ini. Karena orang-orang itulah yang akan menerima kasih dan kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat yang kedua, Roh
yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada terjemahan-terjemahan yang begitu luas dari ayat ini. Roh yang memberi hidup, roh kehidupan, roh yang membawa dan memberi hidup telah memerdekakan kita. Made me free, membebaskan. Ya, sudah dikasih Tuhan, hukum dosa tidak berlaku. Pada waktu kita belajar Taurat, pada waktu kita diperhadapkan dengan hukum Taurat, yang kita tahu adalah jangan, semuanya jangan. Padahal kita tidak bisa, kita tidak mungkin melaksanakan semua jangan-jangan tadi. Ya, oleh sebab itu Tuhan mengubahnya menjadi kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Ya, dan hiduplah di dalam kasih. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena di dalam hal inilah Roh Kudus membebaskan kita. Apa rasio yang ada di belakang Roh Kudus membebaskan kita? Karena Roh Kudus datang dalam diri kita. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan. Kalau tadi di Taurat dikatakan kita tidak bisa. Kita tidak punya kekuatan untuk melaksanakan. Tidak seorang pun katanya. Ya. Tapi pada waktu ada kasih Allah dan ada Roh Kudus di dalam diri kita, Dia memberikan kepada kita yang namanya kebebasan. Ya, mari kita masuk ke ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya coba mau mengingatkan kepada kita semua tentang doktrin keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita yang sudah penuh dengan dosa ini, kita terus berjalan menuju kepada kebinasaan. Karena dosa, upah dosa adalah maut. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan kekuatan kita sendiri melaksanakan syariat-syariat agama yang begitu sulit, kita tidak mungkin bisa diselamatkan. Itu sebabnya Yesus anak Allah itu datang ke dalam dunia, Dia mati sebagai tebusan. Dia mengambil dosa kita. Ya. Lalu kemudian membersihkan kita menjadi satu pribadi yang baru di dalam Dia. Ya. Tidak seorang pun dapat melaksanakan hukum Taurat, kata firman Tuhan. Tapi Kristus telah berkorban sebagai tebusan. Saudara yang dicintai Tuhan, kita bisa bersyukur karena kita tidak membayar penebusan itu dengan usaha kita. Saudara coba perhatikan, banyak ajaran-ajaran yang mengatakan apabila kita berbuat ini, dosa kita akan berkurang. Apabila kita lakukan ini, kita akan menerima pahala pengurangan dosa. Apabila kita menyangkal diri dan hidup dalam kesusahan, kita bisa mengurangi dosa-dosa kita. Itu yang tidak mungkin. Itu sebenarnya Paulus mengatakan tidak seorang pun yang bisa melaksanakan syariat Taurat. Tapi saya bersyukur, ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin karena Tuhan Yesus sudah melakukannya. Dan bagaimana Dia mengerjakan dalam hidup kita? Mari kita baca ayat yang keempat dalam Roma 8. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Menurut Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita menjalani kehidupan, keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Roh Kuduslah yang mengambil alih hidup kita. Makanya kalau saya pernah katakan bahwa Allah Bapa itu merancang keselamatan, Allah Anak itu melaksanakan keselamatan di kayu salib. Lalu Allah Roh Kudus pada hari Pentakosta itu datang untuk menyempurnakan. Dia tidak membawa dirinya, tapi dikatakan oleh firman Tuhan, Dia hanya menunjuk kepada apa yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Benar, inilah yang saya rasa kita perlu pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta ini, kita harus mengetahui dengan jelas
bahwa kita sangat membutuhkan Allah Roh Kudus. Di Yohanes 14 ayat 26 ini jelas sebagai penghibur, Roh Kudus akan datang dalam hidup kita untuk menolong kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa kita ini sudah jadi orang-orang yang diperbaharui. Kita sudah dikembalikan ke sebuah kekudusan. Lalu kemudian apabila tidak ada Roh Kudus, maka kekudusan yang kita dapat melalui penebusan itu akan terbuang karena kita tidak bisa melaksanakan berikutnya. Itu sebabnya Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Dia tidak di samping kita, tapi dia di dalam kita. Betapa pentingnya Roh Kudus buat kita. Ya, nanti kita akan lihat di ayat yang ke-11. Kalau Roh Allah yang menghidupkan Kristus dari kematian hidup di dalam dirimu, maka Ia yang menghidupkan Kristus dari kematian itu akan menghidupkan juga badanmu yang dapat mati itu. Ia melakukan itu dengan Roh-Nya yang hidup di dalammu. Amin. Roh Kudus, Roh yang menghidupkan Yesus dari kematian. Karena Yesus waktu itu mati sebagai manusia, dan Roh Kudus membangkitkan dan mengembalikan dia kepada citranya sebagai Allah. Dan itulah yang akan menolong saya dan saudara sekalian. Roh yang membangkitkan Yesus itulah yang akan menolong kita bangkit dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan. Itu sebabnya dalam doa 10 hari yang kita sudah belajar bersama-sama, salah satu ayat ini yang saya gunakan. Bagaimana kita membuka hati supaya Allah Roh Kudus masuk dalam diri kita, menguasai diri kita. Karena Roh ini kekuatannya luar biasa. Dia membangkitkan Yesus dari antara mati, dari antara orang mati, dan dia pula yang membangkitkan kita dan memimpin kita kepada hari esok yang lebih baik. Mari kita sambung dengan Yohanes 16 ayat 13. Tetapi kalau Roh itu datang, yaitu Dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah, kalian akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi mengatakan apa yang sudah didengarnya, dan ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mengenai hari esok, saudara, Roh Kudus tahu semuanya, sama seperti Allah Bapa dan Allah Yesus. Dia tahu hari esok, dan dia akan memberitahu kepada kita. Kalau dia datang dan hidup di dalam diri kita, dia tidak akan sembunyikan apapun dalam hidup kita. Hari ini waktu kita bergumul dengan COVID-19, ya, banyak orang yang begitu ketakutan. Tapi Roh yang diberikan kepada kita, dia akan memberitahu kepada kita segala sesuatu yang baik untuk hari esok kita. Dan yang lebih baik, lebih dahsyat lagi, saya ingin mengatakan tadi ada Pentakosta zaman perjanjian lama. Pentakosta yang memunculkan 10 perintah Allah. Lalu ada Pentakosta waktu murid-murid Yesus. Waktu murid-murid Yesus itu ada kira-kira tahun-tahun 30 Masehi, ya. Di mana 120 orang dipenuhi dan mereka punya kekuatan yang luar biasa. Mereka punya power dalam diri mereka yang tadinya mereka ketakutan. Tiba-tiba pada hari itu mereka bangkit dari ketakutan mereka. Bayangkan Petrus yang tadinya menyangkal Yesus. Waktu dia dipenuhi oleh Roh Kudus, waktu Roh Kudus memenuhi hidupnya, dia keluar pada pagi hari itu dan dia berkhotbah. Dan hari Pentakosta selalu diingat sebagai hari di mana ada 3.000 orang hidup dan menerima keselamatan. Beda saudara dengan Musa yang menerima Taurat tadi, 3.000 binasa. Sebagai tanda ada perbedaan. Ya, yang satu itu menyulitkan, tapi yang satu ini justru kasih karunia yang dari Tuhan. Mari kita akan melihat Pentakosta hari ini. Pentakosta hari ini, Pentakosta yang bicara tentang hari-hari terakhir. Saya sangat yakin bahwa kita ada di era terakhir dari perjalanan gereja Tuhan. Tahukah saudara, kalau gereja Tuhan berakhir, si penolong itu, Pentakosta itu akan berakhir.
Tidak ada yang bisa menolong kita lagi. Dan antikris akan datang menguasai dunia ini. Saya berharap kita tidak ada di bumi ini saat itu terjadi. Ada seorang hamba Tuhan bilang, dia sedang datang. Dia sedang datang. Yesus sedang datang menjemput gerejanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Yudas pasal 1 ayat 18 dan 19. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek atau pencemooh yang akan hidup menuruti hawa nafsu kebejatan mereka. Mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Ada indikasi ini adalah orang-orang yang tadinya mengenal Tuhan, tapi tidak pernah mengetahui bahwa Roh Kudus itu membangkitkan mereka, sehingga mereka murtad, mereka menjadi pencemooh, mereka menjadi pengejek-pengejek, dan mereka hidup di dalam hawa nafsu. Mereka tidak memiliki Roh Kudus. Saudara, ini satu awasan buat saya dan saudara sekalian. Hari ini kita harus memiliki Roh Kudus. Saya sudah yakinkan saudara bahwa setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada penebusan Yesus, Roma 5 ayat 5, di dalam dirinya ada kasih dan Roh Kudus. Kasih yang dibawa oleh Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dengan kasih saja kita tidak cukup kuat. Tapi dengan kasih dan Roh Kudus, dan kita perlu seimbang antara kasih kita dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Saudara yang dicintai Tuhan, hari ini kita butuh sekali, ya. Setiap jemaat Tuhan, saya berharap 10 hari ada banyak kesaksian, walaupun kita tidak duduk sama-sama, ya. Saya berdoa sendiri, saudara berdoa sendiri, saya hanya memberi panduan ayat-ayat firman Tuhan. Tapi saya percaya, saya berharap saudara punya pengalaman dengan Roh Kudus, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Pentakosta hari ini menjadi penting dibanding Pentakosta yang lain. 10 doa 10 hari di tahun-tahun yang lampau itu tidak terlalu berarti dibanding dengan Pentakosta yang saat ini kita rayakan. Kenapa? Karena inilah masa yang paling berat sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput gerejanya. Saya mau ulangi sekali lagi. Banyak indikasi yang mengatakan bahwa gereja pada akhir zaman itu seperti perempuan yang mau melahirkan. Semakin mendekat harinya, semakin beratlah dia. Ya. Mari kita akan membangun diri kita dengan meminta Allah Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Kita baca di ayat yang ke-20 dan 21 sebagai ayat terakhir. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saya ingin kita baca bersama-sama dengan iman. Kita baca dengan iman, lalu saudara perhatikan kata-kata yang ada dalam ayat ini. Kita baca 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat ini menjadi ayat khusus buat seluruh jemaat pagi ini. Waktu kita merayakan Pentakosta, mari saudara yang dikasih Tuhan, sebagai kekasih-kekasih Yesus Kristus, bangunkan diri saudara, bangunkan iman saudara, bangunkan kecintaan saudara, bangunkan pengharapan saudara. Di sini dikatakan dengan dasar iman yang suci, yang paling suci. Kita perlu membangun iman dengan sungguh-sungguh. Jangan menjadi orang-orang yang bisa mengejek, yang menjadi pencemooh karena tidak kenal Roh Kudus. Saya membaca satu ayat yang mengatakan kalau orang penuh Roh Kudus tidak mungkin dia mencemooh. Kalau orang penuh dengan Roh Kudus, paham tentang Roh Kudus, tidak mungkin dia tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Tidak mungkin dia lari dari kasih Tuhan dan mencari jalan yang lain.
Saya sedih melihat beberapa orang yang katanya dia hamba Tuhan, lalu berpindah agama dan mencemooh dengan luar biasa. Karena dia tidak kenal Roh Kudus, dia tidak pernah tahu Roh Kudus. Saya mau bilang kepada saudara sekalian, kita perlu mempertahankan iman, ditambah dengan berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Saudara, berdoa dengan akal budi berbeda dengan berdoa dalam Roh Kudus. Saya sudah memberikan tuntunan dalam 10 hari. Ya. Saudara, mari serahkan diri dengan kerinduan. Saudara punya kerinduan, percaya dan rindu dan terima. Percaya, rindu dan terima. Di dalam doa kita dengan Roh Kudus, Roh Kudus akan mengendalikan seluruh hidup kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan bagian yang paling susah disetir, yang susah diatur itu adalah lidah kita. Tapi Roh Kudus akan memakai lidah kita untuk berdoa dan menyembah Tuhan di dalam bahasa Roh Kudus. Peliharalah diri kita sedemikian dalam kasih sambil menantikan rahmat Tuhan. Setiap pagi kalau saudara kita masih punya pagi yang baru, saya selalu bilang, setiap pagi rahmatnya baru buat kita. Mari kita menantikan rahmat Tuhan. Di tengah kesulitan yang seperti apapun hari ini. Ya, tidak perlu takut saudara. Banyak berita-berita yang simpang siur, yang membuat kita jadi gelisah tentang new normal, tentang new era, dan macam-macam yang lain. Hari ini, saya mau katakan ini Pentakosta yang luar biasa. Pentakosta perjanjian lama sudah gagal. Dan kemudian Pentakosta yang kedua itu menjadi cikal bakal. Dan hari ini, Pentakosta hari ini, jangan lagi ada di antara jemaat Tuhan yang menganggap itu tidak perlu buat kehidupan saudara. Dia begitu penting. Ya. Dengan iman yang suci, yang paling suci, ditambah dengan berdoa di dalam roh, saudara akan melihat Tuhan akan datang dan dia akan membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Saudara kasih Tuhan, saya bersyukur buat Pentakosta hari ini. Kita berterima kasih masih ada Pentakosta hari ini. Saya tidak tahu apakah masih ada Pentakosta di tahun 2021. Bisa jadi sudah tidak ada lagi. Kalau nanti dalam perjalanan besok ini dia datang dan menjemput gereja Tuhan, Pentakosta ini adalah menjadi Pentakosta yang terakhir. Dan orang-orang yang hidup di dalam iman yang teguh, iman yang paling suci, dan terus membangun hubungan dengan Roh Kudus, hidup di dalam Roh Kudus. Karena satu ketika saudara, pada waktu dia datang, Roh Kudus akan diangkat. Tidak ada yang bisa menolong kita lagi. Silakanlah orang-orang yang masuk ke dalam masa kepicikan itu. Kiranya Tuhan akan menolong saya dan saudara sekalian. Saya selalu berdoa, minta supaya Tuhan menuntun langkah kita hari lepas hari menuju kedatangan yang kedua kali. Selamat merayakan Pentakosta, bukan dengan hal-hal yang liturgia, tapi Pentakosta adalah Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Pentakosta adalah satu kekuatan dalam diri kita. Kita akan dibawa oleh Tuhan ke dalam kemenangan demi kemenangan. Sekali lagi saudara, bangunlah diri saudara di dalam iman yang suci dan nantikanlah rahmat Allah setiap pagi. Amin. Kita akan akhiri saudara. Saya ingin pada kesempatan ini semua menutup mata dan rasakan Roh Kudus yang menjadi bagian berkat kita. Selain iman yang dibangun oleh Yesus melalui salib dan penebusannya dan kebangkitannya, kita yakin benar kita pasti memiliki hidup yang kekal di dalam Dia. Tapi saudara, perjalanan hari-hari ini bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang berat. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau tidak. Lagu yang kita pilih untuk sepanjang tahun ini adalah lagu Tuntunlah Tanganku. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa, tutup mata,
Lalu rasakan Roh Kudus memenuhi hati dan kehidupan kita. Izinkan Dia mengerjakannya dalam diri saya dan saudara sekalian. Mari Tuhan besertaku. Ku perlu Kau, Tuhan di hidupku, buat lalui jalan yang berduri. Walau angin, ombak yang menderu, ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku di semua jalan, di setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Allah Roh Kudus penuhi kami, sertai jalan hidup kami Tuhan. Haleluya. Penuhi hidup kami dengan kuasa-Mu. Glory, haleluya. Tidak peduli kami harus melewati masa yang berat, apabila ada Roh Kudus kami mampu melakukannya. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Sebelum kita selesai dengan ibadah kita hari ini, saya berharap pada hari Pentakosta, mungkin Pentakosta terakhir, setiap sidang jemaat hari ini merasakan bukan sekedar jamahan, tapi kepenuhan Roh Kudus. Dia akan mengambil alih bagian lidah kita untuk mengatakan kata-kata berkat. Datang kepada Tuhan, tutup mata saudara. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Kita menyembah Dia. Rasakan kuasa Roh Kudus yang kuat, yang adalah milik kita, yang membuat kita berbeda. Kita jadi orang-orang yang mengagungkan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pada waktu seorang tidak mengenal Roh Kudus, mereka akan jadi pencemooh, pengolok-olok atas kehidupan ini. Tapi kami percaya Tuhan, saat hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus, dari mulut kami akan muncul pujian-pujian. Dari mulut kami, dari pikiran kami, dari keinginan kami muncul sebuah tekad untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Bapa di sorga, pada hari Pentakosta ini hamba berdoa, Tuhan melawat di atas setiap keluarga-keluarga sidang jemaat-Mu. Saat mereka tutup mata, saat mereka berseru kepada Allah Roh Kudus, maka Allah curahkan Allah Roh Kudus, kuasa-Mu di atas seluruh sidang jemaat-Mu dalam nama Yesus. Kau memberkati kami. Tuhan tolong setiap kami. Kami punya banyak waktu untuk bersama-sama dengan Allah Roh Kudus. Kami mulai belajar mendekat kepada Allah Roh Kudus dan membiarkan Allah Roh Kudus melakukan bagian-bagian sampai karunia-karunia Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang biasa di tengah begitu banyaknya kekhawatiran dunia ini. Justru kami diurapi Roh Kudus menjadi berkat bagi dunia ini. Hamba berdoa pada saat pagi hari ini Tuhan, lawat anak-anak-Mu dan penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus.
Allah yang sudah menebus kami, Allah yang sudah memberikan kehidupan yang baru. Allah juga menaruh kasih dan Roh Kudus di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang meragukan Roh Kudus, hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus. Angkat keraguan-raguan kami Tuhan. Kalau ada yang merasa kami tidak butuh Roh Kudus, dalam nama Yesus, Engkau akan tampilkan, Engkau munculkan perasaan bahwa kami butuh Roh Kudus. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat sampai anak-anak yang kecil. Kami butuh Roh Kudus Tuhan. Di hari Pentakosta ada 3.000 orang diselamatkan. Dan kami mau di Pentakosta yang terakhir ini Tuhan, kami juga membawa jiwa banyak kepada Tuhan. Karena itu menjadi nubuatan pada hari terakhir akan banyak orang diselamatkan melalui gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati anak-anak-Mu dengan hadirnya Roh Kudus. Kami bukan orang-orang yang bisa dikalahkan oleh keadaan, tapi sebaliknya kami akan diberi kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Engkau melalui kondisi sekarang ini membuat kami lebih dekat kepada Allah Roh Kudus. Melalui perayaan Pentakosta ini Tuhan, kami lebih menyadari betapa Roh Kudus adalah Allah yang menghidupkan dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih banyak Bapak. Terus mengerjakan hidup kami di dalam keseharian kami, di dalam apapun yang kami kerjakan di rumah tangga kami. Allah Roh Kudus memenuhi hati kami dan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk selalu menengadah kepada Engkau, Allah yang adalah kekuatan kami. Roh Kudus adalah penghibur bagi kami. Terus beri kemenangan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah Pentakosta bisa selesai, tapi kedekatan kami kepada Roh Kudus akan terus sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terus memimpin kami untuk dipersiapkan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa hari ini, pada hari Pentakosta ini, buat semua sidang jemaat yang sedang mengalami kesulitan, dalam nama Yesus, Engkau tolong Tuhan, buka jalan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh sidang jemaat yang saat ini sedang kehilangan pekerjaannya, dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan, beri kekuatan agar kami bisa melewatinya dengan baik Bapak. Kami berdoa buat negeri kami, buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, dalam nama Yesus. Tuhan beri hikmat kepada mereka. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau angkat COVID-19 dan bebaskan kami dalam nama Yesus. Biarlah sukacita sorgawi membuat kami benar-benar bersyukur untuk semua ini. Kalau itu tidak terjadi Tuhan, Engkau persiapkan kami untuk lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Dan kiranya Tuhan akan memberkati sidang jemaat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah damai sejahtera yang adalah anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dengan Bapa Roh Kudus, memberkati kita mulai dari saat siang hari ini sampai Maranatha, Kristus balik pada kali yang kedua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, doa 10 hari sebenarnya itu hanya semacam masa training kita. Dan setelah ini saya berharap saudara punya kebiasaan untuk berdiam di rumah, mencari hadirat Tuhan. Setiap saat, bisa di tengah malam, bisa di pagi hari, bisa di siang hari, di setiap kesempatan yang ada. Mari hampiri Roh Kudus. Roh Kudus adalah anugerah Allah buat kita agar kita menang melewati segala sesuatu. Dan Allah Roh Kudus juga yang akan memimpin saya kepada hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.